Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sebagai konsumen sebenarnya cukup dimanjakan oleh produsen makanan karena apa? Karena informasi tentang makanan itu sendiri sudah dicantumkan dalam label kemasannya. Informasi yang dicantumkan itu terutama adalah nutrition facts atau yang kita kenal sebagai informasi gizi atau informasi nutrisi yang di dalamnya mencantumkan informasi penting terkait dengan kandungan kalori, komponen gizi, dan senyawa penting lain seperti kandungan lemak jenuh, lemak trans, dan sebagainya. Masalahnya adalah kita ini sering mengabaikan informasi tersebut atau bahkan tidak banyak mengenalnya karena memang tidak memahami cara membacanya. Padahal kalau kita ingin membatasi mengkonsumsi komponen gizi tertentu misalnya karena alasan kesehatan, informasi dalam nutrition fact tadi sangat penting sekali. Ya. Sebagai contoh misalnya, kita ingin membatasi mengkonsumsi gula atau kolesterol, ya, atau yang lainnya karena alasan kesehatan. Maka mau tidak mau kita harus membaca informasi dalam nutrition fact tersebut. Atau pada saat kita ingin membatasi asupan kalori misalnya, karena tidak ingin gemuk atau kita tidak ingin obesitasnya naik, informasi dalam nutrition fact tadi harus dibaca. Nah, Bapak sekalian, pada label kemasan makanan biasanya dicantumkan informasi tentang serving size ya, atau takaran saji yang menginformasikan jumlah untuk sekali makan berapa banyaknya dan jumlah serving size per kemasan. Kemudian juga dicantumkan jumlah kalorinya per serving size tadi. Contohnya misalnya ini ya. Ini label suatu kue ya, kue yang di dalamnya berisi 12 kue. 12 keping kue. Dan untuk sekali makan sebetulnya cukup 3 buah kue saja. Yang beratnya kira-kira di situ tercantum 34 gram. Jumlah kalori untuk sekali makan dengan 3 kue tadi adalah 170 kilokalori. Artinya satu kemasan ini mestinya dimakan 4 kali, bukan sekaligus. Jadi kalau kita makan ini sekaligus, maka berarti asupan gizi yang kita peroleh itu 4 kali lipat lebih banyak dari yang seharusnya. Nah, itu salah satu manfaat yang bisa kita peroleh dari membaca nutrition fact. Nah, Bapak Ibu sekalian, aturannya sih asupan kalori itu sehari itu 2000 kilokalori. Ya. Jadi kalau kita lebih dari 2000 kilokalori, maka kita akan kelebihan kalori yang kita konsumsi. Harus kita buang melalui olahraga dan sebagainya. Atau kita mengkonsumsi jumlah kalorinya dibatasi, jangan sampai lebih dari 2000. Nah, makanan-makanan kalau jumlah kalorinya itu 40 kilokalori, misalnya sampai sekitar situ, itu sebenarnya termasuk kelompok makanan yang berkalori rendah. Nah, kalau kalorinya itu sampai 100 kilokalori, itu makanan tersebut termasuk makanan yang berkalori sedang. Kalau 400 kilokalori, maka termasuk ke dalam makanan yang berkalori tinggi. Nah, ini gambaran tentang nutrition fact. Nah, Bapak sekalian, supaya lebih jelas lagi, karena dalam nutrition fact tadi ada dicantumkan juga kolesterol, misalnya jumlah kolesterolnya berapa, kemudian ada tidak lemak transnya yang sedang kita bahas saat ini. Karena lemak trans ini sekarang sudah menjadi salah satu tuntutan untuk dicantumkan di dalam
kemasan atau label kue tersebut, makanan lah gitu. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan penjelasan Dr. Raffi ini. Seperti monggo Bu Raffi, silahkan. Terima kasih. Sedikit aja cara membacanya ya. Informasi gizi, nutrition fact-nya. Jadi ada takaran saji itu kalau kita beli satu kemasan, misalnya saja cookies ya paling gampang. Satu kemasan isinya 9 dalam hal ini 9. Nah, hitungannya adalah 1 butir yang kita makan gitu ya. Yang kita makan itu 12 gram. Oke. Kalau dalam wadah tadi satu kemasan itu 9 kali 12 ya, ada 9 kali 12 gram. Nah, sekarang dari yang satu tadi yang 12 gram itu ternyata dia mempunyai energi 70 kilokalori. Itu dihitung dari gulanya, barangkali ada manis-manisnya, lalu dari karbohidratnya, dari lemaknya, dari proteinnya, semua dijadikan berapa kalorinya. Oh, dia 70 kalori. Ya. Nah, ada penjelasan lagi, energi dari lemaknya 40 kalori. Oh, ini berarti lemaknya lebih dari separuh ya lemaknya. Ya, makanya enak gitu ya, gurih gitu. Lalu di sana ada ternyata lemak transnya 0. Jadi dia memang berasal dari lemak jenuh. Nah, kita udah mulai bisa lemak jenuhnya 4. Berbahaya enggak? Kalau banyak berbahaya gitu ya. Ya sama aja berbahaya. Tapi kan kita jadi bisa ngitung. Proteinnya 1 gram, karbohidratnya 7 gram dan sebagainya. Nah, kalau satu kemasan kita habiskan, berarti kita sudah memakan lemak 4 kali 9 ya. 4 kali 9, 36. Nah, padahal ini saja 4 gram lemak jenuh per hari itu sudah kita sama dengan 20% yang kita makan. Kalau kita nekat makannya semuanya, berarti itu sudah melebihi 100% dari angka kecukupan gizi yang seharusnya kan kita ada aturannya ya. Makan itu nggak boleh dari lemak semua, nggak boleh dari karbohidrat semua, nggak boleh dari protein semua, karena kerja tubuh kita akan berat. Protein semua juga berat, sama aja. Livernya akan kerja keras juga. Nah, jadi sudah ada takarannya. Kalau 4 gram itu 20%, kita makan 5 udah 100%, berhenti. Gitu. Ya. Tapi lebih baik kita mengurangi lagi. Ya sudahlah, makan 1 saja. Itu sudah ada aturan seperti itu. Nah, kalau sekarang lemak trans itu menjadi sesuatu yang lebih berbahaya lagi dibandingkan lemak jenuh tadi, lemak trans tahap lebih berbahaya daripada itu. Itu apalagi? Ya. Jadi kita harus melihat itu. Kalau kita membeli sesuatu ya kita punya waktu untuk membaca dulu. Jangan sampai kita, oh, ini enak ya gitu. Lagi makan temannya datang, buka lagi ini, makan lagi. Nanti pas bengong sendiri, aku kan masih punya itu, belinya banyak, makan lagi, sehingga kita sudah berlebihan. Itu yang sangat berbahaya. Ya. Terima kasih Bu Raffi. Berarti sampaikan Bu Raffi, serving size gitu ya, yang sering kita lupa melihat, membaca itu. Karena sebenarnya serving size itu untuk rem. Kalau kita nggak baca itu, rem kita perut, lapar gitu. Makan berhenti sampai kenyang gitu. Kalau serving size itu kita ngitung gitu. Wah, udah 3 gitu, udah berhenti.